Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, dan kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 13 Juli 2022 dengan judul Doamu akan dijawab. Ayat renungan kita di dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa keluarga dan doa umum masing-masing ada tempatnya, tetapi hubungan rahasia dengan Allah, itulah yang menunjang kehidupan jiwa. Di atas gunung bersama Allah, Musa memandang pola bangunan luar biasa yang akan menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Bersama Allah di atas gunung, tempat mengadakan hubungan secara rahasia. Kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia untuk manusia. Dengan demikian, kita akan disanggupkan sedemikian rupa untuk membentuk pembangunan tabiat kita, supaya kepada kita janji akan dipenuhi. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sementara kita sibuk dalam pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dengan doa. Permohonan dalam hati naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahteranya. Semua janji dari firman Allah, segala kuasa kasih karunia ilahi, segenap sumber daya Yahweh dijanjikan untuk mengamankan kelepasannya. Allah membaca pikiran yang tersembunyi. Boleh saja kita berdoa tersembunyi, dan Ia yang melihat yang tersembunyi mendengar dan akan memberikan kita upah secara terbuka. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu, kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kita mengimani bahwa banyak berdoa, banyak kuasa, dan sedikit berdoa, maka kita akan memiliki sedikit kuasa. Dan itu makanya kita harus hidup di dalam doa. Langkah-langkah kita haruslah diikuti dengan doa, karena itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku, doa adalah merupakan satu seni di mana kita juga berbicara dengan Tuhan kita. Terkadang kita harus ada bersama-sama dengan keluarga di dalam khalayak ramai. Demikian juga tentunya ada saatnya kita dapat berbicara sendiri kepada Tuhan dalam bentuk pribadi. Sama seperti Yesus sendiri pun selalu mengambil waktu untuk mengasingkan diri, dan dia berbicara kepada Bapanya lewat doa. Dan itulah tandanya kita selalu terhubung kepada Tuhan kita ya, sebagai pokok anggur yang benar itu, sehingga kita akan selalu menerima akan kekuatan yang membuat kita akan tetap dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam kesibukan di sepanjang hari ini, mari kita tetap sisihkan waktu kita untuk berdoa kepadanya. Kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Ya Allah kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau tebus. Tetapi terkadang kami tidak tahu cara untuk kami meminta, bahkan kami tidak tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang akan selalu menaungi kehidupan kami, Bapa. Kami rindu untuk memiliki satu hubungan yang indah, mana kami dapat menceritakan segenap kebutuhan, keperluan, kesulitan dan kesusahan kami, ya Bapa. Dan biarlah doa-doa yang kami layangkan akan menjadi satu hal yang indah juga untuk Tuhan akan terima, sehingga kami akan bersuka cita. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa juga bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Di saat sibuk melakukan kegiatan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang akan mengingatkan
ingatkan dengan kuasa-Mu untuk mengambil waktu untuk dapat berhubungan dalam doa bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu, bahkan anak-anak Tuhan yang terlantar dalam kebutuhan mereka. Tuhan yang akan menjaga dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga mereka juga dapat memandang Tuhan. Mendoakan juga bagi anak-anak muda yang menjadi pergumulan bagi orang tua, yang hidup mereka semakin jauh daripada Tuhan. Mereka hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Ya Bapa, biarlah dengan cara Tuhan akan memulihkan mereka. Karena hamba-Mu tahu bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja yang harus keluar dan menyangkal iman mereka. Kasih-Mu akan terjadi ya Bapa untuk menjamah baik lewat keluarga orang tua, demikian juga jemaat-Mu, supaya dapat mengembalikan dan memulihkan ya Bapa. Dan kuatkanlah orang-orang tua juga, supaya mereka memperoleh kedamaian dan sukacita yang datangnya dari sorga. Semoga hari ini ya Bapa, hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.